Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ada sebuah permasalahan yang masyhur di kalangan para fuqaha, muhadditsin dan bahkan mufassirin. Seperti hanya Al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu, Al-Imam Rafi'i pada sebelumnya, dan bahkan Al-Imam At-Tanuhi yang wafat pada tahun 384 di dalam kitabnya Al-Faraj Ba'da Syiddah. Bahkan di kitab-kitab yang lain seperti halnya Al-Imam As-Safiri di dalam kitabnya Syarah Sahih Bukhari menyebutkan sebuah permasalahan. Ketika ada seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, entah karena saking cinta kepada istrinya atau bahkan karena benci, mengatakan illam takuni ahsana minal qamar fa anti taliq, atau mengatakan illam yakun wajhuki ahsana minal qamar fa anti taliq. Ketika ada seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, kalau wajahmu tidak indah seindah rembulan, atau ketika dirimu tidak cantik seperti rembulan, fa anti taliq, maka jatuhlah talak atasmu. Sebenarnya permasalahan ini bersumber dari sebuah kisah yang terjadi pada kekhalifahan atau kepemimpinan Khalifah Al-Mansur. Dikatakan bahwa ada seseorang bernama Musa ibn Isa Al-Hashimi, atau yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tanuhi, dia adalah Isa bin Musa Al-Hashimi, mengatakan kepada istrinya yang mana dia sangat mencintainya, mengatakan hal demikian, yaitu illam takuni ahsan minal qamar fa anti taliq, kalau kamu tidak cantik secantik rembulan maka kamu terceraikan. Akhirnya dengan kaget istrinya bangun, berdiri dan menjauhinya dengan berkata, qad tallaqtani, kamu telah menceraikanku. Akhirnya keduanya berangkatlah kepada Al-Khalifah Al-Mansur sambil mengadukan permasalahan tersebut. Dengan bijak Al-Khalifah Al-Mansur mengumpulkan para ulama di masa itu untuk dimintai fatwanya tentang permasalahan ini. Akhirnya mereka satu persatu ditanyakan dan semuanya menjawab waqa'a talaq, dia telah menceraikan istrinya dengan perkataan tersebut, kecuali satu orang saja dari ashab Al-Imam Abi Hanifah. Akhirnya ditanyakan oleh Khalifah Mansur, kenapa kamu diam saja, malaka la tatakallam? Akhirnya jawabannya adalah membaca surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demi buah tin, demi buah zaitun, demi turi sina, dan demi kota Makkah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik rupa, dengan sebaik-baik penciptaan, dengan sebaik-baik bentuk. Fala syai' ahsan minal insan, maka tidak ada sesuatu pun yang lebih indah daripada manusia. Termasuk rembulan tidak lebih indah daripada manusia. Akhirnya dengan jawaban tersebut Al-Khalifah Al-Mansur berkata kepada orang tersebut, kepada Isa bin Musa atau Musa bin Isa, qad farajallahu ta'ala anka, Allah telah menghilangkan kegundahanmu, Allah telah menghilangkan kegelisahanmu, kamu telah menemukan jawabannya. Maka datangilah istrimu dan katakan kepadanya bahwa tidak terjadi talak. Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu di dalam kitabnya Rawdatul Talibin, bahkan sebelumnya Al-Imam Ar-Rafi'i mengatakan juga bahwa pernyataan atau jawaban bahwa perkataan tersebut tidak menyebabkan jatuhnya talak itu juga dinisbatkan kepada Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i juga mengemukakan sebuah jawaban yang serupa, tidak terjadi talak. Dan bahkan Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Rawdahnya mengatakan bahwa jawaban tersebut sudah muttafaq alaih, itu sudah disepakati oleh para ulama, jawaban tersebut sah sebagai jawaban daripada permasalahan tersebut. Kesimpulannya adalah tidak ada apapun di dunia ini yang lebih indah daripada manusia. Dengan firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di sini menggunakan kalimat tafdil. Tafdil artinya melebihkan sesuatu daripada sesuatu yang lain. Di sini yang dilebihkan adalah manusia.
fi ahsani taqwim. Sehingga bahkan dikatakan oleh Al-Imam Ad-Damiri di dalam kitabnya An-Najmul Wahaj, bahkan seandainya seorang wanita hitam legam dikatakan demikian, maka tidak terjadi talak. Kenapa? Karena permasalahannya adalah manusia itu lebih indah daripada apapun. Kenapa? Karena manusia, kata beliau, bahkan ulama yang lain dikatakan, karena manusia dianugerahi sesuatu yang tidak dianugerahi kepada sesuatu yang lain, yaitu berupa akal dan iman. Bahkan meskipun seorang manusia tidak mempunyai iman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia dianugerahi akal oleh Allah, yang mana akal tersebutlah yang menjadi hal yang membedakan manusia dari makhluk-makhluk yang lain. Artinya, ketika ada seseorang manusia yang berpotensi untuk berakal dan berpikir, akan tetapi tidak menggunakan akal pikirnya, maka dia telah melanggar dari fitrahnya. Dia telah melanggar dari hakikat dan esensi kemanusiaannya. Ada satu kesimpulan lain, bahwa sebodoh apapun seseorang, bahkan sejelek apapun seseorang, maka jangan sampai dia menganggap dirinya lebih rendah daripada makhluk lain. Masalah adab kepada Allah itu beda lagi. Memang seperti yang dikatakan Sayyid Muhammad bin Alawi al-Idrus, dikatakan bahwa salah satu salaf, salah satu dari kebiasaan orang salaf yang ditanamkan di dalam hati mereka adalah mereka menganggap bahwa mereka adalah afsaqun nas. Artinya al-faqir misalnya, atau siapapun, seseorang, dia harus menganggap dirinya adalah afsaqun nas. Memang dia adalah orang yang paling fasik di kalangan manusia yang lain. Kenapa? Karena itu agar menariknya kepada taubat, kepada bertaubat kepada Allah. Akan tetapi pada hakikat dan esensi kemanusiaan, manusia adalah lebih sempurna dari makhluk-makhluk yang lain. Sehingga yang mendapatkan taklif atau beban perintah untuk melakukan ibadah adalah manusia. Meskipun jin mendapatkan perintah juga untuk ibadah. Iblis dulu disuruh ibadah dengan cara bersujud menghormati Nabi Adam, akan tetapi di situ tidak sesempurna perintah yang diberikan kepada manusia. Sehingga alangkah baiknya, seyogianya seorang manusia itu bersyukur diciptakan sebagai manusia, dan lebih bersyukur lagi ketika diciptakan sebagai seorang mukmin. Lebih bersyukur lagi ketika dia diciptakan sebagai seorang manusia mukmin dan bertakwa dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.